Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi, selamat siang, selamat sore saya ucapkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hurin Ain Istighfaria dengan NIM 210302010, semester 2 kelas A dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Perkembangan Membaca Iqra Siswa dengan Pembelajaran Tajwid di TPA Darussalam Perumahan GMP 2 Cadas, yang diajukan sebagai tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Ferawati Fajrin. Alasan saya memilih judul ini karena memiliki ketertarikan dan adanya hubungan jurusan dengan bidang ini, juga untuk menambah wawasan dan mempersiapkan diri menjadi pendidik di masa depan agar dapat memahami bagaimana metode pembelajaran Iqra pada anak usia dini dan pembelajaran karakter belajar anak. Tempat yang dijadikan untuk melakukan penelitian ini yaitu TPA Darussalam Perumahan Geraha Mutiara Permai 2 yang berlokasi di samping Masjid Darussalam pada Jalan Raya Cadas, Kecamatan Selatan, Kabupaten Tangerang. Pertama-tama izinkan saya untuk menyampaikan materi presentasi pada proposal ini, yaitu ada pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan ada penutup berupa kesimpulan. Nah, pertama, pendahuluan. Latar belakang berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hijr ayat 9, Inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahul hafizun, yang berarti sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Dan surat Shad ayat 29, dan yang berarti ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan keberkahan supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Lalu dari kedua ayat tersebut dapat disimpulkan betapa pentingnya mempelajari dan memahami isi dari Al-Quran untuk kehidupan di dunia dan di akhirat bagi seorang muslim. Maka dari itu Al-Quran sudah sepantasnya diajarkan sejak dini agar tidak adanya kekhawatiran atas tartil lancar benar tidaknya bacaan seorang anak. Maka diperlukan pendidikan secara serius atau awal mula pembacaan Al-Quran, salah satunya dengan Iqra. Lalu rumusan masalah pada proposal ini adalah apakah siswa dapat berkembang dalam pembelajaran tajwid. Yang kedua, bagaimana perkembangan kemampuan tajwid siswa TPA. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui apakah siswa TPA dapat berkembang dalam pembelajaran tajwid. Yang kedua, mengetahui perkembangan kemampuan tajwid siswa TPA. Selanjutnya ada batasan masalah. Pada proposal penelitian ini, permasalahan dibatasi pada objek penelitian, yaitu hanya pada siswa TPA Darussalam Perumahan GMP 2 Cadas. Lalu manfaat penelitian. Yang pertama, secara teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat atau kegunaan dalam pendidikan Iqra. Dan secara praktis, ada bagi guru, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan referensi untuk meningkatkan pembelajaran tajwid siswa. Bagi penulis, dapat memberikan wawasan dan pengetahuan dalam pembelajaran secara langsung untuk lebih meningkatkan potensi diri sehingga memiliki bekal untuk menjadi guru. Bagi yayasan, pendidikan ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas pembelajaran di yayasan pendidikan. Yang terakhir, bagi siswa, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan belajar tajwid sehingga memberikan bentuk semangat dalam belajar Iqra. Selanjutnya kita masuk ke bab 2, yaitu ada tinjauan pustaka. Penulis akan coba kaitkan penulisan penelitian ini dengan beberapa karya ilmiah terdahulu sehingga akan didapatkan keterkaitan dengan karya ilmiah di atas. Antara lain, yang pertama ada jurnal berjudul Penerapan Ilmu Tajwid dalam Pembelajaran Al-Quran untuk Mengembangkan Bacaan Al-Quran oleh Adia Saifullah, Faramaulida Rahma, Fatahus Salama, Triana Seni dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Jurnal ini membahas tentang metode yang digunakan dalam program penyuluhan dengan memberikan edukasi kepada
anak panti asuhan mengenai tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan ilmu tajwid. Jurnal yang kedua terdapat jurnal yang berjudul Pembelajaran Ilmu Tajwid dalam Meningkatkan Kualitas Bacaan Quran oleh Halimatus Sa'dijah dari Institut Ilmu Quran Jakarta. Jurnal ini membahas tentang studi dokumenter yang digunakan untuk memahami pembelajaran ilmu tajwid mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan hasil-hasil yang dicapai. Yang ketiga, ada jurnal dengan judul Proses Belajar Anak Siswa 0 sampai 12 tahun berdasarkan karakteristik perkembangannya oleh Putri Rahmi dan Hijriyati dari UIN Aranil, Banda Aceh. Jurnal ini membahas tentang anak-anak yang sedang mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pembelajaran pada anak usia dini berfokus pada memerankan perasaan dan nurani, belajar sambil bermain, belajar melalui komunikasi dan interaksi sosial, belajar melalui lingkungan serta belajar memenuhi hasrat dan kebutuhannya. Yang keempat, ada tesis yang berjudul Penerapan Program Wajib Mengaji Anak Usia Dini dalam Meningkatkan Kualitas Bacaan Al-Quran Siswa PAUD Mambaul Ulum Panjunan Waru Sidoarjo oleh Siti Hajah Khalifatur Rahmah dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Dalam tesis ini membahas tentang mengajarkan cara membaca Al-Quran yang benar sehingga siswa dapat membaca Al-Quran secara tartil. Melalui penanaman cinta Al-Quran sejak dini dapat memberikan pembiasaan pendidikan karakter pada anak hingga terbiasa menjalani kehidupan yang islami sesuai dengan visi misi serta tujuan sekolah. Selanjutnya memasuki bab 3 yaitu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena objek penelitian ini berupa proses kegiatan khusus di sekolah tertentu. Berdasarkan penjelasan tersebut dan rumusan masalah yang sudah terlebih dahulu tertera sebelumnya, maka fokus penelitian ini adalah sekolah TPA Darussalam Perumahan GMP 2 Cadas yang menerapkan program wajib mengaji bagi anak usia dini sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran siswanya. Selanjutnya memasuki bab 4 penutup, yaitu kesimpulan. Hasil penelitian dari pembelajaran Al-Quran yang diterapkan di TPA Darussalam adalah pembelajaran Iqra dan Al-Quran yang sudah diajarkan sejak dini. Di TPA Darussalam menerapkan metode Iqra dengan tajwid bagi siswa yang belum lancar mengaji dan bagi yang sudah lancar dimasukkan ke dalam metode tahfiz Quran. Dalam pembelajaran Iqra dengan tajwid tersebut, para guru memperketat kesalahan siswa sehingga siswa harus benar-benar lancar dan betul bacaan Iqra dan Al-Qur'annya. Siswa yang Iqra tingkat tinggi sudah mulai melancarkan tajwidnya untuk menghafal juz 30 dengan target yang berbeda-beda. Adapun siswa yang sudah mencapai tingkatan Al-Qur'an dituntut untuk sudah lancar dengan tajwid yang tartil, sehingga sudah diizinkan menghafal dengan mandiri. Sebelum mulai menghafal, para siswa terlebih dahulu mengikuti tahsin bacaan selama minimal 1 minggu, dan juga siswa TPA Darussalam tentu dilatih untuk menjaga adab, sopan dan santun kepada orang lain, serta mendidik pribadi yang mandiri, bertanggung jawab, dan berakhlak Qur'ani. Sebelum saya mengakhiri presentasi ini, saya memberikan kesempatan bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, kritik, atau sarannya pada kolom komentar di bawah ini. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas ketenangan Anda dalam mengikuti presentasi ini. Semoga presentasi ini dapat menambah wawasan dan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dan apabila ada tutur kata juga penyampaian yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.